Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Salju. Bangun, Ral. Bangun, Ral. Atara. Halo. Akhirnya bangun juga ya lo? Gue udah telepon lo berkali-kali. Enggak deh, puluhan kali. Tapi lo gak bangun-bangun juga. Akhirnya lo angkat juga telepon gue. Intinya sekarang gue itu udah bangun. Ada apa sih? Mendingan lo sekarang cepat turun deh. Karena sekarang suasana meja makan tegang parah. Ada Zoe juga di sini. Kakek sama nenek itu debat tentang Zea. Apa? Debat? Zia ada di situ. Ya adalah Dodol. Udah lo cepetan kesini. Kesian gue liat Zea gak nyaman begitu. 5 menit, enggak 2 menit lagi gue bakal turun. Iya cepetan. Bisa-bisa Zea nggak ngasih tempat karena disinisin sama kakek dan Zoe. Kalau ada lo mungkin dia merasa lebih tenang. Oke. Ini adalah sarapan bersama keluarga. Siapa orang luar yang kau undang untuk duduk bersama kita? Siapa yang kau sebut orang luar? Bukannya kamu yang mengundang Zoe? Loh, kenapa Zoe? Zoe itu bukan orang luar. Loh, emangnya apa yang salah dengan ucapanku? Memang betul kan?
Jika Zoe itulah orang luarnya, emangnya apa yang salah dengan ucapanku? Kau sendiri kan yang mengundang dia untuk datang bergabung untuk duduk bersama kita. Bukan Zoe, tapi aku membicarakan orang luar yang duduk di samping Atara dan juga Frey. Apa kau sedang membicarakan Zea? Zea sudah kuanggap sebagai cucuku sendiri. Tunggu dulu, apa kamu bilang? Zea? Cu, apa anggapanmu untuk orang luar itu tidak terlalu berlebihan? Sudah kubilang Iya, berapa Kak. kali kalau kau bukanlah orang Omongan asing, kakek melainkan gak usah dia kamu adalah hirauin ya. Felicia. Dan juga Kalau kamu kau gak usah adalah kaku pacar begitu. dari cucumu sendiri, Gerald. Sedikit lagi Kiral bakal turun kok. Sabar ya. Saya tidak membutuhkan Ketebak seorang ya. pacar, karena dia sudah memiliki seorang tunangan. Sebenarnya kalau ada Kahara dan yang lainnya pun aku nggak ngerasa begitu canggung. Tunangan. Tapi kalau ngerasa ada Kak Giral, aku ngerasa lebih tenang. Jika Zoe itu adalah tunangannya. Kira-kira gimana respon Giral ya Kenapa dengar kau omongan selalu kamu yang ini? menyudutkanku tentang Zoe? Kayaknya dia Apa nggak kau perlu membelanya tahu deh. daripada Zoe yang akan menjadi tunangannya Giral? Membela siapa? Aku tidak membela siapapun di sini. Aku hanya menghargai keputusan Gerald. Karena aku masih memiliki hati tepat untuk waktu. menghargai cucuku sendiri. Karena aku itu bukan kamu yang egois. Aku egois. Aku hanya melakukan ini demi kebaikannya Kak Giral. Jadi debat tentang Gerald masih belum selesai. Kak Giral? Loa, debatnya cukup sampai di sini. Bisa-bisa sarapannya dingin dan nggak bisa dimakan lagi. Loh, sejak kapan? Kak Giral? Murni Kak. Wah, tumben sekali cucu kakek satu ini ikut sarapan ya. Ya karena ada Zea lah. Hei Giral, Kamu habis coba lihat jogging ke ya? sini. Coba siapa yang datang? Siapa yang ikut sarapan bergabung dengan kita? Lihat kau. Wah. Hah? Anjir. Kak Giral. Astaga Giral. Di depan mata gue. Sopankah begitu? Gak nyangka banget tuan muda kita. Wah, halangka ini. Astaga. Ih, Kak Giral, kok tiba-tiba Kenapa sayang? Kok kaget gitu sih mukanya? Kayak kita nggak pernah aja. saya gak pernah. Astaga Giral, benar-benar gak sopan kamu ya. Kak Giral, berani-beraninya ya lu cium perempuan lain di depan gue sebagai tunangan lo. Tunangan yang gak gue aku. Lagian juga apa salahnya gue cium calon istri gue, ha? Ngapain sih peluk-peluk dia? Lepas gak? Gue itu calon istri lo, bukan dia. Zoe, sudah cukup. Enggak, Zoe gak akan berhenti sebelum dia pergi dari sini. Lagi juga nenek ngapain sih undang dia? Undang pelakor ke sini ya? Pelakor? Berani-beraninya kamu sebut tamuku seperti itu, benar-benar tidak sopan. Apa yang diucapkan sama Zoe itu sama sekali gak salah. Dia itu emang pelakor. Dia itu merusak Tutup hubungan. mulutmu, Renal. Sekali lagi, kau menjelek-jelekan tamuku, aku gak akan tinggal diam. Tutup mulutmu, duduk dan mulai makan sarapan. Oh, Zoe, sekarang kamu duduk dan mulai makan sarapan. Mulai detik ini, jangan ke ruang makan tanpa gue. Selama di rumah utama keluarga, gue gak akan izinin lo buat pergi kemana-mana sendirian. Nurut sama perintah gue. Gue gak mau lo berurusan dengan Zoe dan juga kakek. Paham? Jadi selama di rumah utama keluarga, gue dalam pengawasannya Kak Giral. Baik Kak. Kalau ingat kejadian tadi yang dia tiba-tiba cium gue, nyebelin banget gak sih dia? Sumpah, kalau keingetan kejadian tadi, gerakannya cepet banget. Tiba-tiba aja cium gue. Gue gak sadar kalau dia mau cium gue. Baru tadi dibilangin jangan kemana-mana tanpa gue. Lagi sembunyi dari siapa? Loh, Kak Giral, gimana dia bisa tahu gue sembunyi di sini? Padahal tadi gue udah ngendap jauh dari dia. Secepat ini dia tahu gue gak ada di sisi dia. Kenapa tadi ngendap-ngendap kabur dari samping gue? Enggak kok, emang mau kesini. Terus kenapa? Tadi jutekin gue di ruang makan. Gue ajak ngomong lo gak nyaut. Gue ngomong apa tapi responnya cuma ham aja ke gue. Kan udah gue bilang, ada hal yang bikin lo gak seneng itu ngomong, jangan diem aja.
Kan gue nggak tahu apa yang ada di isi pikiran lo. Sekarang bilang, kenapa jutekin gue tadi? Kakak dengan pacar sebelumnya emang semudah itu ya? Cium pacarnya tanpa tahu tempat. Oh, hah? Kayaknya udah pro banget ya. Udah sering ya sama pacar-pacar sebelumnya. Ya nggak heran sih. Pacar-pacar Mantan-mantan dari Tuan Muda Gerald Allegra TN. Yang mantannya nggak bisa dihitung dengan hitungan jari aja. Pasti udah sering dong. Ya nggak heran udah pro. Apalah gue. Cuma pertama gue aja diambil waktu gue tenggelam dan dikasih napas buatan waktu itu. Ya bagus dong. Intinya ciuman pertama lo itu gue kan. Apa-apaan sih lewat situ? Bahaya tuh nggak? Nanti kalau tangan atau kaki kakak ini gimana? Ha? It's okay sayang. Khawatir banget takut pacarnya kenapa-napa. Sayang. Udah pro kok. Gimana ya? Walau tampang gue ini kayak playboy seperti yang lo bilang. Tapi gue cuma punya satu mantan. Dan ini kali keduanya gue pacaran. Wow. Apa? Dan juga kalau gue bilang kalau ciuman pertama gue itu nolongin lo waktu lo tenggelam, percaya atau nggak percaya lo harus percaya. Zea, kenapa lo semalam masuk ke kamar gue, elus-elus pipi gue, dan yang paling bohongnya adalah lo cium bibir gue waktu gue tidur. Lucu banget sih kalau kecidok begini mukanya. Kenapa lo berani cium gue nya waktu gue tidur? Kenapa nggak di waktu-waktu begini aja? Kenapa? Takut ya? Jadi waktu itu lo pura-pura tidur, Kak. Dasar nyebelin. Minggir. Lain ceritanya nanti. Mana gue tahu kakak belum tidur. Kelihatannya aja udah lalap banget. Kalau tahu kakak belum tidur, gak berani gue cium. Tertidur ya? Ya, semalam memang gue tertidur. Tapi untuk mimpi yang cukup panjang. Loh, kok tiba-tiba tatapan Kak Gerald kayak kosong begitu ya? Dia mikirin apa ya? Kak Gerald? Kakak kenapa, Kak? Apa jangan-jangan ada omongan gue yang bikin lo tersinggung ya, Kak? Kak Gerald, maaf. Enggak kok. Gue cuma tiba-tiba kepikiran dan khawatir sesuatu. Zea, apa lo tahu kenapa gue nggak bisa tidur belakangan ini? Karena gue merasa pikiran gue nggak tenang belakangan ini entah kenapa. Dan juga gue mulai merasa takut lagi untuk tidur. Peringatan. Hari kematian beberapa hari lagi. Gue ngerasa seperti Gerald 1 tahun yang lalu. Mimpi-mimpi itu datang lagi. Seperti 1 tahun yang lalu. Sosok Gerald 1 tahun yang lalu telah kembali. Sosok Gerald yang dihantui dengan mimpi buruknya. Dihantui dengan ketakutan. Dan dihantui dengan suara-suara menakutkan yang tidak bisa orang lain dengar. Gue merasa sosok Gerald 1 tahun yang lalu telah merasukin gue. Kan Gerald yang dulu belum ketemu sama gue kayak Gerald yang sekarang. Kalau Kak Gerald yang dulu kan sendirian. Kalau Kak Gerald yang sekarang kan gak sendirian lagi. Kan ada gue sekarang. Zea. Mulai sekarang kakak gak usah khawatir. Kalau kakak gak bisa tidur, gue bakal jadi pengantar tidur lo. Pengantar tidur gue? Apa maksudnya lo mau bacain gue dongeng sebelum tidur? Atau nyanyiin gue lagu pengantar tidur? Boleh aja. Kalau kakak mau sih, gue bacain dongeng sebelum tidur atau gue nyanyiin lagu pengantar tidur. Kayaknya cuma bacain dongeng dan juga nyanyiin lagu pengantar tidur aja menurut gue nggak cukup. Gimana kalau gue tetap aja mengalami mimpi buruk? Ayo. Semoga aja enggak. Tapi kalau tetap aja mimpi buruk, gue harus mikirin cara yang lain. Tapi belum kepikiran, kira-kira apa ya yang ampuh? Tidur bareng gue.
tidur bareng. Hah? Tapi gue rasa itu bukan ide yang bagus. Bercanda. Sampai semerah itu mukanya. Tapi kalau lo anggap serius pun, gak masalah. Kayaknya kalau pembicaraannya semakin dilanjut, makin gak benar nih. Zoe, kemarilah. Kakek ingin kenalkan mereka kepada kamu. Sudah lama gak bertemu dengan Kalau papa. yang ini adalah Apa yang dipikirkan sama Kak Tian ya? Semoga aja kali ini mereka berdua bisa damai. Anak kakek. Dan dua wanita ini adalah menantu kakek. Om, paman, tante. Kakek ingin kenalkan dia kepada kalian. Dia adalah Zoe dari keluarga Veronica. Sekaligus dia adalah cucu dari sahabat kakek, Paman Liu. Dan gak hanya itu, kedatangannya Zoe, kakek ingin perkenalkan dia itu sebagai tunangannya Geralt. Dalam artian, kalau dia akan menjadi bagian dari keluarga kita. Ya, mungkin dalam hitungan minggu ini mereka akan bertunangan. Kayak gimana sih? Katanya mau langsung nikahin aku sama Kak Gira. Iya, kamu sabar aja. Udah pasti bakal menikah kok. Tapi apa salahnya bertunangan dulu, Bang? Iya apa sih Kak? Padahal udah janji loh. Kalau nunggu harus tunangan dulu itu kelamaan. Kenapa nggak langsung nikahin aku sama Kak Gira aja sih? Kesampingkan dulu pertunangan dan pernikahan. Gimana pendapat Geralt? Ya pastinya anak itu. Dimana anak itu sekarang? Biar saya tanya sendiri pendapatnya. Soal itu, anak itu ada di luar. Tapi pastinya, jawabannya setuju. Penyakit papa dari dulu gak pernah hilang ya. Lagian zaman apa sekarang? Apa masih zaman perjodohan? Ya tapi kan papa menjodohkan Geralt dengan gadis. Kalau Geralt tidak setuju dengan perjodohan yang papa buat, saya tidak akan setuju dengan perjodohan ini juga. Nah, ya, saya juga setuju. Lagian juga papa terlalu percaya diri bisa mengendalikan Geralt. Hei, udahlah, jangan bertengkar. Lagian pula kok Geralt nggak kelihatan ya dari tadi. Si tokoh utama dari perdebatan kalian pergi kemana dia? Boy, Zia, wah benar-benar bocah satu nih ya. Cemen, Kak Gira cemen. Bener-bener lo ya. Hapus gak fotonya? Dipakein efek apa sih muka gue? Gak mau, fotonya bagus loh. Itu mereka? Gue jadiin wallpaper di HP gue. Zia, gue bilang sekali lagi hapus gak? Gak mau, mau gue jadiin lock screen. Oh, nggak mau. Kayaknya nggak ada cara lain. Ketangkep sama gue abis loh. Takutnya. Zia, gue kasih kesempatan terakhir ya. Kayak kenal. Hapus fotonya sekarang. Itu dia anaknya. Tapi dia dengan siapa? Siapa gadis itu? Zia. Coba kalian tebak. Gadis itu terlihat akrab sekali dengan Geralt. Apa ibu yang mengundangnya datang? Betul. Ibu yang mengundangnya datang. Loh, mereka berdua juga saling Apa aku kenal. ngeliatinnya kayak gitu? Woi, percuma aja ya lo lari ya. Zia. Woi, Zia. Aduh, mereka kumpul semua di sini ya. Kak Geralt, mereka siapa? Mereka orang tuanya Kayuhan dan juga Katian. Satu bapak-bapak di sana nggak perlu gue kenalin kan? Relax coba, jangan nunjukin muka takut begitu. Mereka nggak akan gigit lo. It's okay, kan ada gue. Loh. Malu ya. Benar-benar gadis yang sangat pemalu. Sembunyi sih. Kenapa? Malu. Ih, Kak Geralt apa sih? Gue juga nggak tahu, gue juga bingung. Tak kenapa gue refleks aja pengen sembunyi. Ih, kok malah ketawa sih? Apa yang lucu coba? Ih, berhenti nggak? Jangan ketawa lagi. Nyebelin banget sumpah. Oke, gue berani ketawa. Maaf ya. Sini, nggak usah sembunyi. Gak mau. Gue harus bersikap gimana coba?
Gue takut mereka gak suka sama gue. Ngomong apa sih lo? Meski mereka itu anak-anaknya kakek, sikap dan juga kepribadian mereka itu nggak mirip sama kakek. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Astaga, baru ingat saya. Yang benar saja. Kak Billy, ada apa? Kenapa ekspresimu sekaget itu? Felix, apa kamu tahu? Gadis yang berdiri di samping Gerald itu adalah... Gadis itu adalah salah satu siswa di sekolahanku. Aduh, sakit kepala aku, ha? Apa kejadian yang lalu akan terjadi lagi? Jadi omongan Ilhan bukanlah sekedar candaan. Ayo, nggak usah sembunyi. Jika Gerald jatuh hati dengan seorang bocah SMA. Coba kita lihat, seberapa bucinnya Gerald dengan bocah gadis SMA itu. Aku jadi penasaran. Zea, dengar ya. Bersikaplah biasa aja. Kayak waktu itu aja. Kamu kenalin diri kamu ke nenek. Tapi kan mereka berempat. Ditambah ada paman Billy. Waktu itu kan nenek cuma sendiri. Lucu sekali tingkahnya. Iya juga ya. Kalau begitu gimana kalau perkenalannya sama nenek aja? Ayo ke sini sama nenek aja, Zea. Nah tuh, dipanggil tuh sama nenek. Nenek katanya mau nemenin. Jadi ada gue sama nenek nemenin lo. Gak usah, gue sama nenek aja. Yakin? Iya, biar gue sama nenek aja berdua. Gadis pintar. Ayo kemari. Iya, Nek. Asik. Kalah banding sih ini. Lampu hijau sih ini. Lampu hijau jadi menantu nih. Menantu dari cucu. Iya nggak sih? Iyalah. Kalau begini dapat lampu hijau juga dari gue. Setuju banget. Setuju banget. Gadis SMA ya? Berarti seumuran dengan Faye dan Sicha. Bocah itu, pandangannya sama sekali nggak bisa teralihkan dari gadis SMA ini. Felix, Theo, Billy, dan juga kedua menantuku, Mia dan Diana. Sebelumnya Mama ingin memperkenalkan, dia adalah sahabat baik Gadis Felicia, polos. sekaligus Apa hebatnya pacarnya coba gadis Gerald. polos? Ayo nak, kenalkan diri kamu. Halo, Om, Tante, dan Pak Billy. Nama saya Zea Olivia. Biasa dipanggil Zea. Salam kenal Zea. Jadi kamu pacar Gerald ya? Gadis yang manis. Iya, Tante. Aku pacar Kak Gerald. Aduh, gimana sih, Nek? Kok dikenalinnya sebagai pacar sih? Statusnya Zea itu kan bukan sekedar pacarnya Gerald. Bukan sekedar pacar. Maksudnya gimana? Ya calon istrinya Gerald lah. Apalagi coba? Kan Gerald mau nikahin Zea. Mau jadiin Zea istrinya Gerald. Istri? Kak Gerald, apa lo nggak salah sebut nama? Yang harusnya lo nikahin itu Kak gue, Gerald? bukan dia. Nye. Orang gue maunya dia jadi istri gue kok. Gerald, harus berapa kali kakek bilang? Calon istri kamu itu adalah Zoe, bukan gadis itu. Orang pengennya Zea bukan Zoe. Bucin banget saya ini. Zoe. Aduh, kakek. calon istri ya. Menikah. Udah kepikiran mau nikah nih Tapi kan kayaknya. dia masih SMA. Renal, sudah cukup. Kamu ini selalu saja memulai keributan ya. Ye, calon istri. Gila jadi malu gue. Udah ngomongin nikah. Beneran udah mau menikah nih. Iya, Paman. Serius. Malu-malu dasarin bocah. Loh, Kak Gerald? Sejak kapan dia ada di situ? Entah gue harus mengartikan mimpi itu adalah mimpi indah atau mimpi buruk bagi gue. Bisa bertemu mereka di dalam mimpi. Tapi di dalam diri gue setelahnya gue akan merasa takut dengan mimpi itu. Kak Gerald?
Kak Gerald, kakak ngelamun ya? Kakak mikirin apa? Hmm. Kayaknya emang ngelamun deh. Kakak mikirin apa? Oh, enggak. Gue gak mikirin apa-apa. Masa iya sih? Bohong ya? Emangnya gue anak kecil bisa dibohongin? Mikirin lo. Mau ngajak lo jalan-jalan. Tapi gak tahu mau kemana. Mungkin lain kali kak, karena Kak Zelin sama Kak Hara ngajakin gue jalan-jalan. Oh, ngajakin lo jalan-jalan. Kemana? Gue juga nggak tahu sih. Kata mereka sih ikut aja, nggak tahu kemana. Lagian juga gue mau kakak berbincang dengan om dan tante. Karena kalian itu udah lama nggak ketemu kan? Berbincanglah dengan santai. Untuk sementara kakak nggak perlu khawatir tentang kakek dan Zoe. Karena gue pergi jalan-jalannya kan sama Kak Hara dan Kak Zelin. Pasti banyak hal yang ingin kalian bicarain kan? Hei Zia, kenapa cara bicara lo seolah-olah menganggap diri lo itu pengganggu ya? Lagian pula, kalau ada lo pun, emangnya gue gak bisa bicara santai sama paman dan bibi? Ya iyalah, kan gue orang luar, bukan bagian dari keluarga. Nggak salah kan? Padahal nanti juga om dan tante jadi bagian keluarga dia. Itu mereka. Kenapa lo? Kenapa ngeliatin gue begitu? Kata Zia kalian mau ajak dia jalan-jalan. Mau pergi kemana? Bukan ke tempat yang macam-macam kan? Kamu pikir kakak mau ajak Zia kemana? Curiga banget. Iya nih tahu. Heran deh. Curigaan banget. Wajarlah curiga. Dia juga nggak tahu kalian mau ajak dia kemana. Kayak nggak tahu cewek aja. Cewek itu kan punya dunianya sendiri. Kakak paham dong kita mau kemana? Kalau diajakin nail art jangan mau. Ingat ya, lo itu masih anak sekolah. Iya. Siap Tuan Muda Gerald. Yaudah yuk berangkat. Oke. Pergi kemana sih? Jam segini belum pulang. Bener-bener mereka. Baru ditinggal sebentar, udah sekangen itu ya sama calon istri. Paman Billy. Sedikit lagi waktu makan malam, tapi mereka belum pulang juga. Iya ya. Paman perhatikan raut wajahmu tidak menyesal sama sekali pulang ke rumah utama keluarga ya. Paman salah. Menyesal kok. Tapi awalnya daripada disebut menyesal, kayaknya lebih cocok disebut terpaksa. Tapi karena ada Zia di sini, gak jadi disebut menyesal dan juga terpaksa. Aduh, bucin banget anak satu ini. Kayaknya bakal ada yang ikutin jejaknya Yohan ya. Maunya sih gitu. Tapi Zia nggak sependapat. Jadinya nggak bisa deh. Memang harusnya begitu. Dia itu harus fokus sama pendidikannya dulu. Hargai keputusannya ya. Itu yang lebih penting, pendapatnya. Lama banget sih mereka. Pergi kemana sih? Itu kan Felicia dan juga gue nggak salah lihat kan kalau itu Zia.
Zea, ayo main. Felicia, Oh. coba lihat Oh, siapa yang datang. Hei, Oh. boleh aku bertanya? oh, Kamu kenal siapa dia kan? Dan juga kenapa dia bisa pergi dari dunia ini? Lalu, siapa yang buat dia pergi dari dunia ini? gue belum tahu siapa orangnya. Masih belum tahu? Kenapa tidak cari tahu siapa orangnya? Atau kamu sudah berhenti mencari tahu siapa seseorang yang buat dia pergi dari dunia ini? Apa kamu sudah nggak peduli dan mulai sibuk mencintaiku? Enggak, bukan Pembohong, begitu. kau terlalu sibuk untuk mencintaiku. Dan kau melupai tujuan utamamu. Zea. Oh, Bukannya harusnya yang ada di dalam mobil itu adalah kau? Dan seharusnya bukan mereka yang mati, hah? tapi itu adalah kau. Enggak. Enggak mungkin. Enggak. Kak, Gerald, Ral, Kak, bangun Kak, Gerald, Kak. Syukurlah. Kak, Kak kenapa? Kok teriak-teriak begitu? Kakak mimpi buruk lagi ya? Lepas. Gerald! Menjauh dari gue. Ya ampun, astaga Zea. Astaga, Gerald, apa-apaan lo? Bener-bener udah gila ya lo? Apa-apaan sih lo? Tiba-tiba dengan Zea kayak begitu, ha? Zea, Dan juga apa-apaan ekspresi lo coba kamu ngeliatin Zea ngomong kayak ke begitu, kakak mana ha? yang sakit, ha? Bener-bener keterlaluan ya lo? Gerald, Iya, Kak. kakak minta jelaskan sekarang. Kenapa kamu dorong Zea? Gue dorong Zea. Jangan pura-pura lupa ingatan lo. Jelasin sekarang, kenapa lo dorong Zea, ha? Zea. Gue gak bermaksud. Gue minta maaf, Zea. Gue gak bermaksud buat dorong lo.